Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 Farmakokinetika RA yang beranggotakan Saya Teresia Sensinaga dengan NIM 123260038. Saya Zahoris Noviandini dengan NIM 123260137. Saya Dea Sakila Maharani dengan NIM 122601008. Saya Rahma Mutiara Putri dengan NIM 122260176. Saya Muhammad Richard Jaya Putra dengan NIM 127. Saya Said Afan Suri dengan NIM 122260167. saya Ryan Agus Wibowo dengan NIM 123260135. Izin memperkenalkan diri, nama saya Izan Novel Hakim dengan NIM 123260054. Di sini kami akan mempresentasikan mind map terkait dengan model farmakokinetika. Selamat menyaksikan. Model kompartemen berdasarkan jumlah kompartemen dibagi menjadi 3, yaitu model 1 kompartemen, model 2 kompartemen, dan multi kompartemen. Model kompartemen farmakokinetika berdasarkan eliminasi terbagi menjadi 2, yaitu model kompartemen terbuka dan model kompartemen tertutup. Model kompartemen terbuka merupakan model di mana obat dieliminasi dari tubuh, terutama melalui ginjal, sehingga tidak ada obat yang tersisa di dalam tubuh. Model kompartemen tertutup merupakan model di mana obat tidak diekskresikan dan tetap berada di dalam tubuh. Model satu kompartemen menganggap bahwa tubuh merupakan satu kompartemen tunggal di mana obat yang masuk ke dalam plasma langsung dan merata terdistribusi ke seluruh cairan dan jaringan tubuh. Pada model ini, obat mencapai keseimbangan antara plasma, cairan tubuh, dan jaringan. Semua bagian tubuh yang sudah mencapai keseimbangan dianggap homogen secara kinetik. Meskipun dalam keadaan seimbang, konsentrasi obat di tiap jaringan tidak harus sama. Tetapi jika konsentrasi obat di plasma berubah, maka konsentrasi di jaringan juga berubah secara sebanding. Distribusi dikatakan instan, artinya seolah-olah tidak ada hambatan antara plasma dan jaringan tubuh. Di dalam model ini, plasma dianggap sebagai kompartemen pusat atau central compartment. Semua jaringan dan cairan tubuh yang langsung setimbang dengan plasma juga dianggap bagian dari kompartemen pusat. Jadi, model satu kompartemen hanya memiliki satu kompartemen, yaitu kompartemen pusat. Eliminasi obat atau metabolisme dan ekskresi terjadi dari plasma, sehingga ketika kadar obat dalam plasma menurun, maka kadar obat di jaringan dan cairan tubuh yang sudah setimbang juga ikut menurun. Tipe dari one compartment model ataupun two compartment model sangat bergantung dengan tipe organnya. Berdasarkan model farmakokinetika, organ-organ di dalam tubuh dibagi menjadi 3, di mana yang pertama terdapat central compartment, di mana central compartment ini adalah organ-organ yang memiliki laju perfusi darah yang tinggi, diantaranya organ seperti paru-paru, ginjal, adrenal, hati, jantung, ataupun otak yang memiliki laju perfusi darah sekitar 0,5 sampai 10,2 mili per menit per mili. Selain itu, terdapat tipe 2 yaitu peripheral compartment 1 yang memiliki laju perfusi darah yang dapat digolongkan sedang menuju cepat. Di antaranya terdapat otot dan juga kulit yang memiliki laju perfusi 0,03 hingga 0,034 mili per menit per mili. Adapun tipe 3 yaitu peripheral compartment 2 yang memiliki laju perfusi rendah ataupun dapat digolongkan cukup jelek, yaitu jaringan adiposa atau lemak dan juga tulang yang memiliki laju perfusi sekitar 0,02 hingga 0,03 mili per menit per mili. Model 2 kompartemen adalah model farmakokinetika membagi tubuh menjadi 2 kompartemen yang berbeda. Yang pertama ada kompartemen sentral yang terdiri dari darah atau plasma dan juga organ-organ dengan aliran darah yang lebih tinggi atau memiliki perfusi yang tinggi seperti paru-paru, ginjal, dan juga jantung. Pada organ-organ tersebut, obat akan tersebar secara instan. Kemudian yang kedua ada kompartemen perifer, yaitu jaringan-jaringan dengan aliran darah yang lebih rendah atau memiliki perfusi yang lebih rendah seperti tulang, otot, dan juga lemak. Pada jaringan-jaringan tersebut, obat akan tersebar lebih lama untuk mencapai fase keseimbangannya. Berikut adalah profil log CP atau kadar obat dalam darah terhadap waktu. Di sini terdapat 2 garis yang berbeda, yaitu yang pertama, garis yang curam, itu adalah fase distribusi. Pada fase distribusi, garis curam dikarenakan obat itu akan secara cepat tersebar dari darah
ke jaringan perifer. Kemudian setelah mencapai keseimbangan antara dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer, grafik ini akan turun secara lebih landai dan masuk ke fase kedua, yaitu fase eliminasi. Penurunan garis yang lebih landai ini dikarenakan penurunannya hanya terjadi karena metabolisme dan juga ekskresi. Apa sih itu multi-kompartemen model? Multi-kompartemen model adalah model farmakokinetika di mana obat yang masuk ke dalam tubuh tidak langsung tersebar merata, tetapi didistribusikan ke lebih dari dua bagian atau kompartemen tubuh. Model catenary adalah model kompartemen yang tersusun berderet seperti gerbong kereta, yang dimana sebagian besar organ tubuh terhubung langsung ke plasma. Selanjutnya model mamilleri. Model ini disebut juga sebagai solar system karena sistemnya yang menyerupai sistem tata surya. Model ini adalah model kompartemen yang paling umum digunakan dalam farmakokinetik. Seperti terlihat pada gambar, model ini terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang terhubung dalam kompartemen sentral. Kompartemen sentral adalah plasma atau jaringan yang sangat terperfusi, yang mana pada jaringan tersebut obat terdistribusi dengan sangat cepat. Obat yang dimasukkan ke dalam kompartemen mencapai kompartemen sentral. Lalu, dari kompartemen sentral tersebut, obat didistribusikan ke kompartemen lain yang terhubung dalam kompartemen sentral. Dalam hal ini, eliminasi obat diasumsikan terjadi di kompartemen sentral, karena organ-organ utama yang terlibat dalam eliminasi obat seperti ginjal dan hati terdapat di kompartemen sentral. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan permodelan fisiologis. Untuk kelebihannya ada 5. Yang pertama, perhitungan matematis sederhana. Yang kedua, pendekatan realistis sesuai kondisi tubuh. Yang ketiga, dapat memprediksi konsentrasi tanpa data fitting. Dan yang keempat, cocok untuk penelitian hewan atau bisa diambil sampel jaringannya. Dan yang terakhir, kelima, menggambarkan distribusi obat secara akurat. Untuk kekurangannya, yang pertama itu pengumpulan datanya rumit dan cukup melelahkan. Lalu, sulit menentukan dosis individual. Yang ketiga, data lebih sedikit dibanding parameter yang dinilai. Yang keempat, pemantauan kadar obat membutuhkan data yang sangat lengkap. Dengan berikut gambaran MyMap secara keseluruhan dengan kami cantumkan referensi yang kami gunakan. Dan sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.